Bayangkan sebuah negara tempat ruang kelas biasa pernah berubah menjadi penjara yang menakutkan. Sebuah negeri di mana gadis-gadis muda dari komunitas adat tertentu diberi ruang untuk memilih calon pasangan hidup mereka sendiri di sebuah pondok bambu buatan keluarga. Dan di pinggir jalan, laba-laba goreng renyah dapat tersaji berdampingan dengan kari ikan yang harum. Negara ini juga memiliki monumen keagamaan terbesar di dunia. Di wilayah yang sama terdapat danau air tawar terbesar di Asia Tenggara, terhubung dengan salah satu sistem sungai langka di dunia yang secara alami membalik arah alirannya mengikuti musim. Inilah Kamboja. Negara ini dikenal sebagai salah satu tujuan pensiun dengan biaya paling terjangkau di Asia. Namun di balik kuil-kuil megah dan senyum masyarakatnya, tersimpan berbagai sisi Kamboja yang jarang benar-benar diperlihatkan kepada dunia. 1. Komunitas tempat perempuan muda memilih calon suaminya. Di perbukitan Provinsi Ratanakiri, tidak jauh dari perbatasan Vietnam dan sekitar 500 km dari Phnom Penh, hidup masyarakat adat Krau. Mereka memiliki salah satu tradisi menuju kedewasaan yang paling tidak biasa di Asia. Ketika seorang anak perempuan Krau berusia sekitar 15 tahun, ayahnya membangun sebuah pondok pribadi berukuran kecil. Bangunannya sederhana, dibuat dari tiang-tiang bambu, lantai bambu yang dibelah, serta atap dari rumput kelapa kering. Di dalamnya hanya terdapat tikar untuk tidur, kelambu, beberapa bantal, dan selimut. Namun, fungsi pondok tersebut jauh lebih penting daripada bentuknya. Di tempat inilah seorang perempuan muda dapat mengundang laki-laki pilihannya untuk datang. Mereka berbicara, bertukar cerita, saling mengenal, dan perlahan memahami apakah salah satu dari mereka adalah orang yang kelak ingin ia nikahi. Perempuan itu sendiri yang menentukan siapa yang boleh masuk dan berapa lama seseorang dapat tinggal. Orang tua serta masyarakat di sekitarnya tetap memperhatikan proses tersebut, tetapi mereka menjaga jarak dan menghormati keputusan sang perempuan. Pilihan terakhir berada di tangannya. Sejumlah peneliti mencatat bahwa tingkat perceraian jangka panjang di kalangan Krau secara historis relatif rendah. Salah satu penjelasannya adalah karena hubungan emosional telah dibangun sebelum pasangan membuat komitmen pernikahan. Kisah Net Sarat memberi gambaran tentang bagaimana tradisi itu berjalan. Ketika Net berusia 15 tahun, ayahnya membangun sebuah pondok untuknya. Seorang pemuda bernama Mao menjadi pengunjung pertama. Setelah berminggu-minggu berbicara dan mengenal satu sama lain, Net memilih Mao. Tidak lama kemudian, keduanya bertunangan. Puluhan tahun sebelumnya, Ibu Net ternyata juga pernah memiliki pondok yang sama. Tradisi itu berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kini praktik tersebut perlahan mulai menghilang. Namun gagasan yang berada di baliknya, kepercayaan, kebebasan memilih, serta proses pendekatan yang tetap berada dalam pengawasan keluarga, masih membawa sebuah pelajaran yang jarang ditemukan di tempat lain. 2. Ketika ruang kelas biasa berubah menjadi penjara. Di pusat Phnom Penh berdiri sebuah bangunan berwarna kuning. Sebelum tahun 1975, tempat itu bernama Sekolah Menengah Tuol Svay Prey. Namun ketika rezim Khmer Merah mengambil alih Kamboja pada tahun tersebut, sekolah itu dikosongkan, ditutup dari dunia luar, dan diberi nama baru, S21. Ruang-ruang kelas dipisahkan menggunakan dinding bata. Kawat berduri dipasang di sepanjang jendela. Tempat yang sebelumnya dipenuhi meja belajar berubah menjadi deretan sel sempit. Sebagian lebarnya tidak lebih dari sebuah kasur. Menurut catatan para sejarawan dan Museum Memorial Holocaust Amerika Serikat, sekitar 12.000 hingga 20.000 orang pernah ditahan di tempat tersebut antara tahun 1975 dan 1979. Ketika rezim itu runtuh pada Januari 1979, hanya 12 orang ditemukan masih hidup. 7 di antaranya adalah orang dewasa. Di antara para penyintas itu terdapat seorang seniman bernama Van Nath. Keahliannya melukis menjadi alasan ia dipertahankan hidup. Rezim tersebut membutuhkan seseorang yang dapat membuat potret pemimpinnya. Van Nath bertahan melalui kuasnya. Setelah tahun 1979, kuas yang sama memiliki fungsi yang sangat berbeda. Ia mulai melukiskan kembali apa yang telah ia saksikan di dalam bangunan tersebut. Hari ini, karya-karyanya dipajang di tempat yang dahulu menjadi lokasi penahanannya sendiri. Bangunan itu kini dikenal sebagai Museum Genosida Tuol Sleng. Ruang kelasnya masih ada, sel-selnya masih dipertahankan. Di sepanjang koridor, foto-foto orang yang tidak pernah kembali tersusun dalam barisan panjang dan sunyi.
Pemimpin S21 yang dikenal dengan nama samaran Kamerat Duch akhirnya diadili oleh pengadilan Khmer Merah yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 2012, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan meninggal dalam tahanan pada 2020. Bagi sebuah negara yang pernah kehilangan begitu banyak bagian dari dirinya sendiri, putusan itu menjadi sebuah bentuk keadilan yang kecil, tetapi nyata. 3. Danau yang membesar 4 kali lipat dan sungai yang mengalir terbalik. Tonle Sap adalah danau air tawar terbesar di Asia Tenggara. Tetapi ukurannya bukanlah hal paling luar biasa tentang tempat ini. Setiap tahun, ketika hujan muson membuat sungai Mekong membesar, tekanan air menjadi begitu kuat sehingga sungai Tonle Sap, saluran yang menghubungkan danau dengan Mekong, benar-benar membalik arah. Air mulai mengalir ke utara dan terdorong kembali masuk ke danau. Pada musim kemarau, luas Tonle Sap hanya sekitar 2.500 km persegi. Ketika musim hujan mencapai puncaknya, luasnya dapat membengkak hingga sekitar 14.000 km persegi. Permukaan airnya bahkan dapat naik sekitar 10 meter. Ketika hujan berakhir, arah sungai kembali berubah. Air perlahan meninggalkan danau dan mengalir menuju laut. Fenomena ini menjadikannya salah satu dari sedikit sistem sungai di dunia yang mengubah arah alirannya mengikuti musim. Dan kehidupan manusia di sekitar Tonle Sap telah menyesuaikan diri dengan irama alam tersebut selama beberapa generasi. Di Kampung Phluk, Chong Kneas, dan Kampung Kleang terdapat permukiman terapung lengkap dengan rumah, sekolah, tempat ibadah, toko, bahkan tempat pengisian bahan bakar. Di sini, perahu bukan sekadar alat transportasi. Perahu adalah jalan raya. Sekitar 1 juta orang di seluruh kawasan danau bergantung pada siklus musiman ini untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari. Namun ada fakta yang sering tidak muncul dalam banyak dokumenter. Sebagian keluarga yang tinggal di Chong Kneas bukan berasal dari etnis Khmer. Mereka merupakan keturunan komunitas nelayan Vietnam yang menetap di kawasan tersebut beberapa generasi lalu. Tonle Sap tetap menjadi rumah mereka hingga sekarang. Danau ini juga disebut sebagai kawasan perikanan darat terbesar di dunia. Sekitar 500.000 ton ikan ditangkap setiap tahun, dengan lebih dari 200 spesies hidup di dalam sistem perairannya. Bagi Kamboja, Tonle Sap menyediakan sekitar 3/4 kebutuhan protein negara. Namun keseimbangan itu mulai berubah. Kajian pada 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa ketinggian air turun jauh di bawah rata-rata musiman. Perubahan iklim, penambangan pasir, serta bertambahnya bendungan di bagian hulu mulai melemahkan denyut banjir alami yang selama ini menjadi ciri khas Tonle Sap. Salah satu keajaiban alam dunia sedang berubah secara perlahan. 4. Perempuan Kamboja melalui kehidupan mereka sendiri. Kamboja kerap mendapat julukan Kerajaan Senyum. Namun setelah beberapa hari berada di sana, ada sesuatu yang mulai terlihat. Banyak senyum itu berasal dari perempuan yang bekerja hingga 12 jam sehari. Menurut data terbaru dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani pemberdayaan perempuan dan Kementerian Perencanaan Kamboja, lebih dari 60% rumah tangga di kawasan perkotaan informal dipimpin oleh perempuan, atau sangat bergantung pada penghasilan perempuan untuk bertahan. Lihatlah pabrik-pabrik garmen di pinggiran Phnom Penh dan Siem Reap. Sebelum pandemi, industri tersebut mempekerjakan sekitar 900.000 orang. Sekitar 80% pekerjanya adalah perempuan. Di sektor ekonomi informal yang lebih luas, mulai dari kios jalanan dan pasar makanan hingga bengkel kecil, angka pekerja perempuan mendekati 88%. Sementara itu, partisipasi perempuan dalam keseluruhan angkatan kerja berada di sekitar 24%, jauh di atas rata-rata dunia. Secara fisik, sejumlah pengunjung menggambarkan perempuan Kamboja memiliki warna kulit yang hangat karena matahari, tulang pipi yang menonjol, serta bentuk wajah yang seimbang. Busana tradisional mereka disebut sampot, berupa kain panjang dari sutra atau katun yang dililitkan seperti rok dan biasanya dipadukan dengan blus yang lebih formal dalam berbagai upacara. Masuklah ke kompleks Bantay Stray dan Anda akan menemukan sisi lain dari kisah perempuan Kamboja. Kuil batu pasir merah muda dari abad ke-10 itu dijuluki benteng perempuan. Alasannya berasal dari ukiran-ukirannya yang begitu halus hingga muncul keyakinan bahwa pekerjaan seindah itu terlalu lembut untuk dibuat oleh tangan laki-laki. Ada pula pertanyaan budaya yang sering muncul.
Mengapa cukup banyak perempuan Kamboja menikah dengan laki-laki asing? Jawabannya jauh lebih rumit daripada stereotip sederhana. Selama sekitar 2 dekade, Kamboja telah memiliki komunitas warga asing jangka panjang yang cukup besar. Banyak hubungan berkembang setelah bertahun-tahun bekerja, tinggal, dan membangun persahabatan bersama. Untuk mengurangi risiko eksploitasi, sejak 2011, Kamboja melarang laki-laki asing berusia lebih dari 50 tahun menikahi perempuan Kamboja, dengan beberapa pengecualian terbatas. Pemerintah juga menetapkan persyaratan bukti penghasilan minimum. Dengan kata lain, pernikahan lintas negara di sini bukanlah wilayah tanpa aturan. Sekitar 1,1 juta warga Kamboja juga bekerja di luar negeri. Hampir separuh dari mereka adalah perempuan. Setiap tahun mereka mengirim pulang sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat, jumlah yang setara dengan hampir 5% produk domestik bruto nasional. Sebelum kita membahas makanan, tuliskan pendapat Anda. Jika suatu hari datang ke Kamboja, pengalaman apa yang paling ingin Anda lihat lebih dulu? Tradisi pendekatan masyarakat dataran tinggi, desa-desa terapung Thatsap, atau sesuatu yang dalam daftar ini? Tuliskan pilihan Anda di kolom komentar. 5. Dari Tarantula hingga Amok, hidangan yang penuh kejutan. Sekitar 25 km di utara Phnom Penh, di jalan berdebu yang mengarah menuju Siem Reap, terdapat sebuah kota kecil bernama Skuon. Penduduk setempat menyebutnya kota laba-laba. Bagi wisatawan, kota ini terkenal karena satu makanan yang sangat khas. Tarantula berukuran besar yang digoreng, dikenal secara lokal sebagai aping. Makanan itu biasa dijual bersama jangkrik, belalang, serta berbagai kudapan renyah lainnya di tepi jalan. Asal tradisinya sering dikaitkan dengan akhir dekade 1970-an, ketika kekurangan bahan pangan memaksa banyak keluarga pedesaan Kamboja mencari hampir semua sumber protein yang bisa mereka temukan. Namun tarantula goreng baru benar-benar dikenal luas setelah dekade 1990-an. Ketika bus-bus menuju Angkor Wat mulai berhenti di Skuon, kota tersebut berubah menjadi salah satu tempat singgah yang populer bagi wisatawan. Tarantula biasanya dibumbui dengan campuran sederhana berupa garam, gula, bawang putih, serta sedikit penyedap. Setelah itu, semuanya digoreng hingga bagian kaki menjadi renyah, sementara bagian tubuhnya tetap lebih lembut. Orang yang mencobanya sering mengatakan bahwa rasanya justru lebih mendekati kepiting atau ayam daripada sesuatu yang benar-benar asing. Tetapi kuliner Kamboja tentu tidak berhenti pada laba-laba. Masakan negara ini umumnya lembut, harum, dan sangat dipengaruhi oleh ikan sungai serta kehidupan persawahan. Salah satu hidangan khasnya adalah amok ikan, kari santan yang dikukus di dalam daun pisang dan diberi aroma serai, kunyit, serta pasta rempah kroeum. Ada pula lok lak, daging sapi yang dimasak dengan teknik tumis, dibumbui saus tiram, lalu dilengkapi lada kampot yang terkenal. Untuk sarapan, masyarakat setempat menikmati numban chok, sup mie beras yang banyak dijual pedagang kaki lima sejak matahari terbit. Pergilah lebih jauh ke pedesaan dan Anda akan menemukan krolan, beras ketan yang dimasak di dalam batang bambu di atas bara. Di tempat yang sama, gula aren dipanen dari pohon-pohon aren tinggi yang berdiri di antara hamparan sawah. Inilah rasa Kamboja pedesaan, sederhana, perlahan, dan penuh kesabaran. 6. Aturan tak tertulis yang perlu diketahui setiap wisatawan. Dalam budaya Buddha Kamboja, kepala dianggap sebagai bagian tubuh yang suci, sedangkan kaki ditempatkan pada posisi paling rendah secara simbolis. Kepercayaan sederhana ini memengaruhi banyak aturan kesopanan di seluruh negeri. Jangan mengulurkan tangan untuk menepuk kepala seorang anak. Jangan mengarahkan kaki kepada orang lain, terlebih kepada patung Buddha atau seseorang yang lebih tua. Ketika duduk di lantai kuil, lipat kaki ke belakang agar tidak mengarah kepada objek yang dihormati. Salam tradisional Kamboja disebut sampeah. Kedua telapak tangan dirapatkan, jari-jari mengarah ke atas, kemudian kepala sedikit ditundukkan. Namun yang tidak disadari banyak pengunjung adalah bahwa sampeah memiliki sekitar 5 tingkatan. Tangan di depan dada digunakan kepada teman, di sekitar mulut untuk orang tua dan anggota keluarga yang lebih tua, di sekitar hidung untuk guru, di sekitar dahi untuk biksu, dan posisi di atas kepala hanya digunakan kepada raja atau Buddha. Wisatawan yang menggunakan satu bentuk sampeah yang sopan dalam berbagai situasi tetap akan diterima dengan hangat. Masyarakat setempat biasanya menghargai usaha tersebut. Ada pula aturan-aturan kecil lainnya.
Secara tradisional, perempuan tidak menyerahkan benda secara langsung kepada biksu Buddha. Sepatu dilepas sebelum memasuki rumah atau kuil. Berteriak dan menunjukkan kemarahan di tempat umum dianggap sangat tidak sopan. Banyak perselisihan justru diredakan melalui senyum dan jeda sejenak. Kemudian ada bahasa Khmer. Bahasa ini termasuk salah satu bahasa non-tonal yang langka di daratan Asia Tenggara. Tidak seperti bahasa Thailand, Laos, dan Vietnam, yang menggunakan perubahan tinggi rendah nada untuk mengubah arti, bahasa Khmer tidak bekerja dengan cara tersebut. Bagi banyak wisatawan barat, hal ini membuat beberapa kata dasar terasa lebih mudah untuk dicoba. Alfabet Khmer bahkan memegang rekor dunia. Dengan 33 konsonan, 23 vokal dependen, dan 12 vokal independen, alfabet tersebut disebut memiliki total 74 huruf dan tercatat sebagai alfabet terpanjang di dunia. 7. Komunitas tersembunyi dan seni bela diri yang lebih tua dari Angkor Kamboja secara resmi mengakui sekitar 24 komunitas adat. Jika digabungkan, jumlah mereka mencakup sekitar 3% penduduk negara tersebut. Di dataran tinggi timur Mondul Kiri, hidup masyarakat Bunong, yang secara tradisional dikenal sebagai pemelihara gajah, menganut berbagai kepercayaan animisme, dan tinggal di rumah panjang kayu yang dibangun di atas tiang. Di sepanjang Sungai Mekong, terdapat masyarakat Cham, kelompok minoritas Muslim keturunan kerajaan Champa kuno. Masjid mereka terkadang terlihat berdiri di antara kuil-kuil Buddha. Sementara di Ratanakiri, masyarakat Kreong, Kafet, dan Tampuan berbagi kawasan hutan yang sama, masing-masing dengan dialek dan ritualnya sendiri. Namun budaya kuno Kamboja tidak hanya hidup dalam komunitas tersebut. Negara ini juga memiliki salah satu disiplin budaya tertua di dunia, namanya Kunul Bokator, yang lebih sering disebut Bokator. Maknanya kira-kira dapat diterjemahkan sebagai seni menumbuk singa. Menurut sejarah lisan, bentuk awal Bokator telah ada sebelum berdirinya Angkor. Artinya, tradisi tersebut kemungkinan mendahului masa keemasan Kekaisaran Khmer pada abad ke-9. Pada relief dinding kuil Bayon, terdapat berbagai posisi tubuh yang masih diajarkan oleh praktisi Bokator hingga hari ini. Pada November 2002, dalam pertemuan UNESCO di Rabat, Maroko, Bokator resmi dimasukkan ke dalam daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan. Saat ini terdapat sekitar 7.000 praktisi aktif, 12 mahaguru yang diakui, serta sekolah-sekolah komunitas di 13 provinsi. Bokator bertahan melewati perang, pergantian rezim, dan puluhan tahun ketika tradisi itu nyaris tidak terdengar. Kini ia kembali berdiri sebagai simbol kebanggaan nasional. Balet Kerajaan Kamboja yang dikenal dengan nama Robam Preet Reach Trop membawa beban sejarah yang hampir serupa. UNESCO memasukkannya ke dalam daftar warisan pada 2003. Pada masa rezim di akhir 1970-an, diperkirakan 9 dari setiap 10 penari klasik dan musisi tidak bertahan. Balet tersebut kemudian dibangun kembali hampir hanya dari ingatan, dengan mendiang Putri Norodom Buphra-Devi sebagai salah satu tokoh utama kebangkitannya. Karena itu, setiap gerakan yang terlihat dalam pertunjukan hari ini merupakan bagian dari sebuah kelahiran kembali yang panjang dan sunyi. 8. Dari masa rezim menuju perjalanan membangun kembali negara. Antara 1975 dan 1979, rezim Khmer Merah di bawah Pol Pot berusaha membentuk ulang Kamboja menjadi masyarakat agraris dari titik awal. Kota-kota dikosongkan dalam waktu 72 jam, mata uang dihapus, bank ditutup, sekitar 1.500 kuil Buddha ditutup atau dihancurkan. Sekolah-sekolah berhenti beroperasi, dan catatan kepemilikan properti dibakar. Cheung Ek di luar Phnom Penh kemudian menjadi salah satu lokasi peringatan yang paling banyak dikunjungi untuk mengenang mereka yang tidak kembali dari masa tersebut. Namun konflik Kamboja sebenarnya tidak selesai begitu saja pada tahun 1979. Banyak catatan menempatkan akhir resmi konflik hingga sekitar tahun 1998. Artinya, sepanjang sebagian besar dekade 90-an, banyak masyarakat Kamboja masih berusaha membangun kembali negara mereka hampir dari titik nol. Warisan konflik bahkan masih tersimpan di dalam tanah. Menurut data pemantauan ranjau darat, hingga akhir 2023, 13 dari 25 provinsi Kamboja telah dinyatakan bebas dari kontaminasi. Sepanjang 2024, sekitar 130 km persegi lahan berhasil dibersihkan. Namun kurang lebih 38 km persegi masih harus diperiksa, sementara sekitar 1,1 juta orang diperkirakan masih tinggal di kawasan terdampak.
Kamboja tidak berhasil memenuhi target bebas ranjau pada 2025 dan secara resmi telah meminta perpanjangan waktu. Ada satu detail lain yang jarang dibahas, tetapi membantu menjelaskan kondisi perkotaan Kamboja saat ini. Ketika catatan kepemilikan tanah dihancurkan pada 1975, keluarga-keluarga yang kembali pada 1979 tidak lagi memiliki sertifikat, akta, maupun dokumen yang dapat membuktikan kepemilikan mereka. Dampaknya berlangsung sangat lama. Hilangnya dokumen tersebut menjadi salah satu akar persoalan permukiman informal yang hingga sekarang masih terlihat di sepanjang kanal-kanal Phnom Penh. Ketidakpastian tempat tinggal itu bukan sekadar cerita tentang kegagalan pribadi. Ia juga merupakan bayangan panjang dari dokumen kepemilikan yang pernah dihapus dari sejarah. Smin, mengapa masyarakat Kamboja sering tersenyum? Agama Buddha Theravada membentuk kehidupan sehari-hari sekitar 95% masyarakat Kamboja. Di seluruh negeri terdapat kira-kira 5.000 wat atau kuil, hampir setara dengan satu kuil untuk setiap desa. Sekitar 20.000 biksu berjalan melewati permukiman pada pagi hari untuk menerima persembahan makanan dari keluarga setempat. Setelah begitu, banyak tempat ibadah rusak atau hilang pada masa rezim. Pembangunan kembali kehidupan keagamaan menjadi salah satu kebangkitan agama yang berlangsung sangat cepat dalam sejarah modern. Tetapi kehidupan Kamboja juga bergerak melalui berbagai bentuk kebaikan kecil. Orang asing dapat memberikan petunjuk jalan bahkan sebelum diminta. Pengemudi tuk-tuk yang secara lokal dikenal sebagai remork moto sering menunggu penumpangnya benar-benar duduk dengan nyaman sebelum mulai berjalan. Lalu lintas Phnom Penh mungkin terlihat kacau pada pandangan pertama. Namun setelah berada di tengahnya beberapa saat, perlahan muncul sebuah pola tak tertulis. Kemarahan di jalan jarang menjadi pusat perhatian. Orang memberi jalan, meminta maaf, lalu melanjutkan perjalanan. Dua perayaan memperlihatkan sisi emosional Kamboja dengan sangat jelas. Yang pertama adalah Chum Ben. Perayaan ini berlangsung pada September atau Oktober selama 15 hari penuh. Dalam kepercayaan masyarakat, batas antara dunia orang hidup dan dunia roh terbuka pada masa tersebut, sehingga arwah para leluhur dapat kembali dalam keadaan membutuhkan makanan. Sebelum matahari terbit, keluarga membawa nasi, makanan manis, serta dupa ke kuil. Kemudian ada Tahun Baru Khmer yang disebut Chaul Chnam Thmai, dirayakan setiap 13 hingga 15 April. Tanggalnya memang bertepatan dengan Songkran di Thailand, karena keduanya mengikuti kalender astrologi Buddha yang sama. Namun perayaan Khmer disebut telah ada berabad-abad sebelum masa Sukhothai. Masyarakat membangun stupa-stupa kecil dari pasir, saling memercikkan air, dan berkumpul selama 3 hari untuk memainkan berbagai permainan keluarga. Ada satu kebijakan lain yang sering mengejutkan para pensiunan maupun orang tua yang bepergian bersama keluarga. Anak-anak berusia di bawah 18 tahun mendapatkan perawatan gratis di rumah sakit umum dengan dukungan pemerintah Kamboja serta berbagai program mitra dari negara seperti Swiss. 10. Tempat-tempat yang menarik pengunjung dari seluruh dunia. Tidak mungkin membicarakan wisata Kamboja tanpa memulai dari Angkor Wat. Dan ada alasan kuat mengapa tempat ini hampir selalu berada di posisi pertama. Angkor Wat dibangun pada awal abad ke-12 oleh Raja Suryavarman Tetua. Dengan luas lebih dari 1.052 hektar, kompleks tersebut merupakan monumen keagamaan terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah. Awalnya Angkor Wat dibangun sebagai kuil Hindu untuk memuja Dewa Wisnu. Menjelang akhir abad yang sama, tempat tersebut kemudian beralih menjadi situs Buddha. Proses pembangunannya diperkirakan membutuhkan sekitar 28 hingga 37 tahun. Pada 2025, TripAdvisor menempatkan Angkor Wat sebagai objek wisata terbaik di seluruh Asia. Tidak jauh dari sana berdiri Bayon. Kuil ini terkenal dengan 19 wajah batu yang dipahat pada menara-menara Angkor Thom. Para ahli masih memperdebatkan siapa sebenarnya yang digambarkan. Sebagian menganggap wajah tersebut adalah Bodhisattva Avalokiteshvara. Sebagian lainnya percaya sosok itu mewakili Raja Jayavarman Seplet sendiri. Saat ini, wajah-wajah tersebut lebih dikenal dengan sebutan Senyum Angkor. Berkendaralah sedikit lebih jauh, dan Anda akan mencapai Bante Shrey. Kuil batu pasir merah muda berukuran lebih kecil dengan ukiran yang begitu rumit, sehingga sebagian ahli pernah berpendapat bahwa pembangunnya mungkin perempuan. Lebih jauh lagi, terdapat Phnom Kulen, gunung suci dengan dasar sungai yang dipenuhi pahatan linga di bawah air dangkal.
Bergeraklah ke barat menuju Battambang dan Anda akan menemukan Phnom Sampeo. Setiap sore sekitar pukul 6, diperkirakan 15 juta kelelawar berekor bebas berbibir keriput keluar dari sebuah gua. Mereka membentuk aliran hitam panjang di langit selama hampir 30 menit. Pada malam yang sama, koloni tersebut akan berburu hampir 1.000 ton nyamuk. Di bagian selatan dekat Kampot, udara membawa aroma lada hitam. Perkebunan di kawasan ini menghasilkan lada yang oleh banyak koki dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Tidak jauh dari sana, ladang garam berkilau di bawah panas musim kemarau. Lebih dekat ke pesisir terdapat Kep dengan pasar kepitingnya yang terkenal. Di lepas pantai ada Koh Rong, pulau seluas sekitar 78 km persegi dengan lebih dari 20 pantai. Di daratan, wisatawan dapat menaiki kereta bambu Battambang. Dan di Phnom Penh terdapat pagoda perak di dalam kompleks istana kerajaan dengan lantai yang dilapisi 5 dua penmem ubin perak. Secara keseluruhan, Kamboja menerima sekitar 5,57 juta wisatawan internasional pada 2025. 11. Kebangkitan Kamboja modern yang berlangsung perlahan. Berdirilah di sebuah atap gedung di Phnom Penh dan arahkan pandangan menuju sungai. Sekitar 25 tahun lalu, kawasan yang sekarang dikenal sebagai Diamond Island masih berupa rawa. Hari ini, pemandangannya benar-benar berbeda. Gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan, hotel di tepi sungai, dan apartemen bertingkat tinggi memenuhi kawasan tersebut. Pada 2022, Kamboja membuka jalan tol pertamanya. Jalan 6 lajur itu menghubungkan Phnom Penh dengan Sihanoukville di pesisir selatan. Sebuah jalan tol kedua menuju perbatasan Vietnam di Ba Vet kini sedang dibangun. Bagi warga asing yang ingin tinggal dalam jangka panjang, Kamboja juga perlahan menjadi salah satu tujuan pensiun yang ramah di Asia. Visa Air Kamboja tersedia bagi mereka yang berusia 55 tahun atau lebih. Biaya tahun pertama sekitar $300 Amerika Serikat, sementara perpanjangan tahunan berada di sekitar $285. Kamboja tidak mengenakan pajak terhadap uang pensiun yang berasal dari luar negeri dan tidak mengenakan pajak keuntungan modal terhadap aset luar negeri. Menurut International Living, biaya untuk menjalani masa pensiun yang nyaman di Siem Reap berada di kisaran $800 hingga $1.500 per bulan. Jumlah itu sudah mencakup apartemen 1 kamar tidur dengan perabot, makan di restoran, serta layanan kesehatan dasar. Di Phnom Penh, biaya hidupnya sekitar 20 hingga 30% lebih tinggi. Sekitar 20.000 warga asing saat ini menjadikan Kamboja sebagai tempat tinggal mereka. Orang asing memang tidak dapat membeli tanah secara langsung, namun mereka dapat membeli unit kondominium yang berada di atas lantai dasar. Kamboja juga memiliki salah satu populasi termuda di Asia, dengan usia median sekitar 26 tahun. Menurut proyeksi Bank Dunia yang diterbitkan pada Januari 2026, pertumbuhan ekonomi Kamboja diperkirakan mencapai 4,3% pada 2026 dan kembali meningkat hingga sekitar 5,1% pada 2027. Angka tersebut berada jauh di atas proyeksi rata-rata dunia sebesar 2,6%. 12. Proyek besar dan jalan menuju masa depan. Pada 9 September 2025, Kamboja membuka Bandar Udara Internasional Teko. Bandara baru tersebut berada sekitar 19 km di selatan Phnom Penh, di Provinsi Khandal. Pembangunannya menelan biaya sekitar $2 miliar Amerika Serikat dan mencakup area seluas 2.600 hektar, menjadikannya bandara terbesar di Kamboja. Pada tahap pertama, fasilitas tersebut mampu melayani 12 juta penumpang setiap tahun. Jika seluruh 3 tahap pembangunan selesai, kapasitasnya diproyeksikan mencapai 50 juta penumpang per tahun. Landasan pacunya dirancang untuk mampu menangani pesawat Airbus A380 dan Boeing 778. Penerbangan komersial pertama yang mendarat adalah Air Cambodia dari Guangzhou, yang menyentuh landasan tepat pukul 8 pagi pada hari pembukaan. Pada saat yang sama, Kamboja juga berusaha menghadapi salah satu citra internasional paling menyakitkan yang melekat pada negara tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, kompleks penipuan daring di wilayah seperti Sihanoukville dan Ba Vet mendapatkan perhatian dunia. Sebagian masyarakat bahkan mengenal julukan negatif Scambodia. Pemerintah kemudian merespons dengan salah satu operasi penegakan hukum terhadap penipuan terbesar di kawasan. Menurut analisis kebijakan Bauer Group Asia, lebih dari 5.000 orang telah ditahan,
dan sedikitnya 93 lokasi penipuan ditutup antara akhir 2024 hingga Oktober 2025. Dalam salah satu operasi di Bavet pada pertengahan 2025, polisi menahan 658 warga negara asing di 2 kompleks dekat perbatasan Vietnam. Kemudian pada April 2026, Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada seorang senator Kamboja yang dikaitkan dengan operasi semacam itu. Langkah tersebut menjadi tanda bahwa kerjasama internasional semakin diperketat. Namun pembangunan masa depan Kamboja tidak hanya berbicara tentang jalan tol atau bandara. Para arsitek Kamboja mulai menghidupkan kembali bambu sebagai bahan bangunan yang berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan. Digunakan mulai dari sekolah hingga resor kelas atas. Setiap November, masyarakat juga berkumpul di Phnom Penh untuk Bon Om Tuk, Festival Air. Perahu kayu panjang berisi hingga 60 pendayung berlomba di sungai pada waktu yang bertepatan dengan perubahan arah aliran Tonle Sap. Perayaan tersebut merupakan salah satu pertemuan budaya terbesar di Asia Tenggara. Sekarang gabungkan semuanya. Usia median masyarakatnya hanya sekitar 26 tahun. Perekonomian terus bertumbuh. Infrastruktur baru bermunculan, ekspor manufaktur berkembang, dan sektor pariwisata kembali membuka diri kepada dunia. Ketika semua bagian itu disatukan, masa depan Kamboja mulai terlihat sangat berbeda dari citra yang selama bertahun-tahun melekat pada negara tersebut. Kamboja tetap membawa jejak masa lalu yang sangat berat. Namun negara ini juga sedang membangun sesuatu yang baru. Dan mungkin, memahami Kamboja berarti melihat keduanya sekaligus. Jika video ini membuat Anda melihat negara tersebut dari sudut yang berbeda, negara berikutnya dalam perjalanan kita adalah tempat lain yang juga sering disalahpahami oleh para wisatawan. Berlangganan agar Anda tidak melewatkan kisah berikutnya. Sampai bertemu di perjalanan selanjutnya.